Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Nur Mahmudin, mewakili dari kelompok 8. Akan mempresentasikan dokumen DUPL sekaligus uji coba aplikasi eh, kasir pintar yang dirancang atau dibuat oleh kelompok 8 atas permintaan kelompok 7, yang mana hari ini diwakilkan oleh Elsa Yolandasari. Benar ya? Oh, ya, benar, Elsa Yolandasari. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama adalah tujuan pembuatan dokumen. Dokumen ini digunakan sebagai panduan untuk melakukan pengujian terhadap perangkat yang kami buat. Deskripsi umum, perangkat lunak yang akan diuji adalah kasir online atau kasir pintar berbasis web. Kemudian divisi akronim dan singkatan, karena terlalu panjang kami sudah kirimkan filenya ke kelompok 7, jadi bisa dibaca sendiri. Kemudian referensinya ada SKPL contoh dari Unja dan DPPL KOP Unja. Kemudian ada lanjut ke bagian kedua atau bab kedua, yaitu lingkungan pengujian perangkat lunak. Perangkat lunak menguji perangkat lunak yang digunakan dalam kasus ini adalah sistem operasi. Yang digunakan adalah semua sistem operasi karena HTML bersifat seperti platform. Kemudian kami menggunakan PHP MyAdmin. Kemudian ada HTML dan PHP Script sebagai scripting language atau bahasa pemrogramannya. Kemudian paket aplikasi yang terakhir ada XAMPP dan web browser. Kemudian lisensi perangkat lunak, semua perangkat lunak yang digunakan adalah perangkat lunak dengan hak pemakaian berlisensi free access. Kemudian ada fungsi produk, ada fungsi login, kemudian ada daftar akun, kemudian logout, fungsi memilih transaksi, fungsi memilih tambahan atau tambah, fungsi bayar, dan memilih reset. Kemudian ada stok barang, melihat, dan lain-lain. Kemudian perangkat keras pengujian. Perangkat keras yang digunakan dalam uji hari ini adalah ini karena yang saya gunakan adalah Intel, jadi dokumennya sedikit salah. Yang digunakan adalah Intel prosesor Intel 5, kemudian RAM-nya 4 GB, hard disk 1 TB, ada keyboard, onboard, dan ada mouse. Kemudian materi pengujian tampilan awal sebagai berikut. Kemudian ada login, berguna untuk menampilkan halaman portal masuk ke dalam sistem formulasi. Dalam halaman ini, user harus memasukkan username dan password jika ingin masuk ke sistem. Kemudian ada daftar akun. Dan selanjutnya ada juga halaman beranda menampilkan ucapan selamat datang dan sebagainya. Kemudian ada tabel input transaksi, berfungsi untuk mengelola transaksi jual beli dengan pelanggan. Jadi pesanan pelanggan akan diinputkan di sini dari nama barang, harga satuan, dan nama barang dan jumlah. Kemudian ada kode barang juga dan kode transaksi. Kemudian ada data transaksi, menampilkan data transaksi penjualan dari waktu, jumlah, dan total harga keseluruhan. Halaman ini menampilkan keseluruhan rekod penjualan mulai dari nama barang, harga, kuantitas, total, dan waktu input. Kemudian halaman yang berfungsi untuk menambahkan item baru ke dalam stok barang ada from edit data barang. Kemudian halaman yang berfungsi untuk mengatur suatu item dari stok barang, manual penggunaan perangkat lunak. Dan yaitu ada pertama sumber daya manusia. Persyaratan sumber daya manusia yang akan terlibat dalam proses pengujian perangkat lunak ini adalah memahami konsep pemrograman database, PHP MyAdmin atau MySQL, memahami konsep pemrograman script dalam bahasa HTML dan PHP, kemudian memahami proses pengujian perangkat lunak berbasis web. Prosedur umum pengujian, pengenalan dan pelatihan. Kemudian persiapan awal yang harus khusus tidak dibutuhkan pada pengujian perangkat lunak. Persiapan prosedural, kemudian persiapan perangkat keras, yaitu isi yang akan digunakan, ada proses
prosesor Intel Core dual process, memori RAM 1 GB, hard disk 125 GB, sebuah keyboard dan mouse ini adalah minimum untuk pengujian. Kemudian ada persiapan perangkat lunak, tentu saja sistem operasi, web aplikasi browser, kemudian ada XAMPP di sini. Kemudian pelaksanaan dan pelaporan hasil. Nah baiklah, mungkin selanjutnya langsung saja masuk ke pengujian. Ini udah tampilannya belum, El? Halo Elsa, belum ya? Belum. Diubah share screen-nya. Iya, bentar. Share screen. Ke kasir online ini. Udah? Udah. Nah, baiklah, pertama yang saya jelaskan dulu di sini, ini masih pakai yang versi beta awal. Nah, masih menampilkan konsep awal, jadi nanti akan disesuaikan dengan kebutuhan yang mau oleh klien. Baiklah, pertama ada halaman depan. Ya, ini adalah halaman depan dari kasir online yang menampilkan daftar admin dan ucapan selamat datang. Kemudian selanjutnya ini adalah transaksi. Di sini untuk transaksi juga masih bisa diperbaiki karena untuk presentasi ini saya ingin mempresentasikan bagaimana cara kerja sistemnya. Di transaksi ini kita bisa input kode barangnya terlebih dahulu. Nah, sebelum itu kita lihat tagihan. Di sini ada daftar tagihan ya, atau daftar transaksi pembelian sebelumnya. Nah, pertama, untuk menginputkan transaksi kita harus membuat kodenya dulu. Untuk kali ini kita buat kodenya EL1. Tanggalnya kita atur hari ini aja. Kemudian kode barangnya, ini dia ada beberapa pilihan. Kita pakai AQ300. Kemudian jumlahnya adalah 2. Setelah itu kita inputkan. Nah, ada pemberitahuan jika inputnya berhasil, yaitu data produk berhasil disimpan ke database. Artinya data yang kita inputkan itu berhasil diterima oleh database-nya. Setelah itu kita akan dilempar langsung ke data transaksi pembelian. Dan kita masuk ke tagihan, kita masukkan kode pembeli tadi yaitu EL1. Baiklah, kemudian kita klik cari. Nah, dia akan hanya menampilkan transaksi dengan kode EL1, yaitu kode barangnya AQ, nama barangnya adalah Aqua 300 ml, jumlahnya 2, nilainya 6.000. Nilai ini dia udah dikalikan 2, yaitu nilai awalnya 3.000. Bisa kita cek di database-nya ya. Karena ada data produk. Ini nampilin nggak sih PHP? Belum. Tuh. Emang belum, masih buffering. Kok buffering? Buka PHP admin. Nah, di sini ada tabel barang. Ya. Nah, di sini ya, tabel barang adalah Aqua 300 ml, harganya Rp3.000. Makanya di kasir online ini jumlah pembeliannya 2, nilainya adalah Rp6.000. Nah, di sini ada yang masih dalam pengembangan yaitu sistem akun ya. Jadi ini ada daftar akun. Tapi emang tadi kita belum buat loginnya untuk sessionnya karena masih membuat untuk session levelnya. Mungkin selanjutnya ketika membahas bagian codingnya,
akan kita masukkan untuk session login-nya. Baiklah itu aja sih presentasi dari saya selaku wakil dari kelompok 8. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan ke Elsa selaku wakil dari kelompok 7 untuk memberikan tanggapan atau saran kepada kami. Pada Elsa, saya persilahkan. Nah, ya terima kasih presentasi dari kelompok 8 untuk membahas mengenai KOP ya, kasir online pintar. Yap. Nah, jadi di sini yang tampilannya itu hanya untuk butuh pengembangan saja. Untuk isinya sudah sesuai dengan apa yang kelompok klien inginkan. Dan di sini hanya saja saya ingin bertanya untuk pengembangan selanjutnya nih kira-kira untuk pembayarannya itu melalui apa? Kan ini kasir nih. Nanti membayarkannya itu melalui apa? Oke, yang pertama mungkin saya mau jelaskan yang memang belum kami buat di sini adalah sistem akun dulu. Ya, jadi aplikasi ini belum ada sistem akun untuk level ya, manajer, karyawan dan pekerja biasa itu masih sama di sini. Jadi kita belum buat, tapi udah ada rencananya dan udah dibuat programnya, cuma belum diaplikasikan aja. Kemudian yang kedua untuk sistem pembayarannya untuk saat ini ya, untuk yang kami presentasikan itu masih sistem cash. Tapi selanjutnya kita mau coba untuk sambungkan dengan QR, berarti dengan sistem pembayaran online kayak OVO dan sebagainya. Ya, tapi untuk fokus kami pertama mau membuat sistem akun level dulu. Jadi manajer, karyawan, dan pegawai itu ya pokoknya beda lah aksesnya kan. Jadi selanjutnya target kami untuk membuat sistem QR code pembayaran dompet online gitu. Jadi di sini ada berapa level yang akan dibuat untuk akun? Kalau dari saya atau dari kami itu mau buat sekarang ini 2 level dulu, yaitu manajer dan karyawan. Di mana kalau karyawan itu cuma bisa menginputkan dan melihat tagihan. Sedangkan untuk manajer itu bisa melihat data barang dan semuanya. Dan juga menginputkan, ini dia daftar akun ya. Kemudian juga manajer akan bisa menginputkan stok barang. Sedangkan kalau yang level karyawan hanya bisa menginputkan transaksi dan ngecek tagihan gitu. Ya terima kasih atas penjelasannya. Mungkin untuk presentasinya sudah cukup dan untuk pengembangannya bisa dilanjutkan kembali dari kelompok lain, kelompok 7. Saya rasa mewakili sudah cukup. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Elsa yang udah mau meluangkan waktunya untuk mewakili kelompok 7 ya, karena kondisi kita saat ini lagi susah, jadi ya mohon dimaklumin lah. Oke, makasih Elsa. Mungkin sekian dari kami kelompok 8 presentasinya. Mohon maaf ada kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.